Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya channel Rais Jaka Purama balik lagi. Dan seperti yang gue bilang bahwa channel gue ini bukan channel yang ditujukan untuk menghasilkan, kalaupun ya alhamdulillah. Tapi memang tujuan utamanya untuk mengarsipkan aja. Jadi ceritanya gue ini pengen cerita, tapi nggak tahu cerita yang menarik itu apa. Karena memang kalau beberapa channel itu menceritakan tentang kisah horor ya kan, cerita horor ke gunung, cerita horor kemana gitu kan, dan itu menarik banyak views, banyak penonton. Ternyata channel-channel seperti itulah yang akhirnya banyak diminati oleh masyarakat Indonesia khususnya. Tapi ternyata juga kalau cerita-cerita yang lainnya kayak cerita misteri atau cerita kasus-kasus yang istilahnya menarik untuk diungkap, seperti Ibu Nancy Judge misalkan. Beliau juga merintisnya 10 tahun kabarnya, dan pasarnya sekarang ada juga gitu. Pada intinya ya semua channel pasti ada pasarnya. Nah, kalian yang beruntung melihat video ini, gue kira adalah kalian yang terpilih di pasar gue. Jadi gue mau cerita sedikit tentang pengalaman orang lain yang gue juga terlibat di dalamnya gitu. Dalam artian secara tidak langsung, pengalaman dia itu berkaitan dengan pekerjaan gue. Pernah nggak kalian merasa ketika kalian itu melamar di satu pekerjaan, terus akhirnya kalian lolos di tahap satu, lanjut ke tahap 2, seperti misalkan mengikuti tes gitu kan, tes secara tertulis maupun wawancara, bahkan mungkin ada tes keahlian yang dicoba langsung di lokasi gitu, kayak magang atau sejenisnya apapun itulah, pengalaman orang lain, karena gue sendiri belum pernah mengalami itu. Tapi sebagai eh, bukan mantan ya, apa ya, lulusan dari perusahaan konsultan SDM yang juga menangani proyek-proyek seperti itu, salah satunya psikotes, sedikit banyaknya mungkin gue tahu gitu kenapa para kandidat karyawan ini nggak diterima dan kenapa diterima juga, walaupun memang keputusan akhirnya ada di user. User itu orang yang akan menggunakan calon karyawan, misalkan bidang ketiga ya kan, supervisornya dia butuh karyawan baru di bidang itu, otomatis perusahaan akan merekrut, lalu juga mengusulkan tes dan sebagainya, cocok atau tidaknya. Nah, dalam psikotes itu teman-teman gue ternyata sebagian kecil sih sebenarnya mereka merasakan apa ya istilahnya, kok gue nggak diterima terus gitu ya, kok gue nggak lolos terus psikotes itu, apa gue bodoh gitu, apa gue nggak bisa gitu. Lah gue, dia sharing kan ke gue, kok berpikir seperti itu gitu, padahal kan dalam psikotes itu ada beberapa aspek yang dinilai gitu, bukan hanya soal bisa nggak bisa dalam artian bodoh atau pinter gitu, karena aspek-aspek itu tergantung user juga yang make gitu, dan perusahaan tentunya. Maksudnya gini, aspek-aspek dalam psikologi kan ada yang berhubungan dengan intelijensi, pengetahuan kita gitu ya. Ada juga yang berhubungan dengan bidang pekerjaannya, sikap kerjanya, ada juga yang berhubungan dengan kepribadiannya. Nah, yang diasumsikan dia merasa bodoh itu bagian apa? Kan kebanyakan bilangnya merasa bodoh itu karena nggak bisa menghitungnya, nggak bisa ininya. Memang betul ada beberapa bidang pekerjaan yang membutuhkan itu secara mutlak gitu. Tapi itu kan hanya sebagian dari beberapa aspek fullnya gitu. Mungkin saja dia nggak bisa di intelijensinya, tapi di sikap kerja aja dia oke gitu, dia bagus, kepribadiannya juga bagus, itu bisa jadi pertimbangan juga. Nah, kenapa nggak lolos? Ketika gue melihat dia tuh seseorang yang bisa dibilang cukup cerdas gitu, bahkan kumlot gitu kan. Jadi gue rasa untuk aspek aspek intelijensinya itu udah mumpuni gitu, udah lulus lah gitu kan kalau dia ikut psikotes itu. Mungkin ada bidang pekerjaan yang nggak cocok dengan skill dia gitu, padahal user membutuhkan itu, atau kepribadian dia yang nggak cocok di lingkungan kerjanya, khawatir akan mempengaruhi dia atau perusahaan yang istilahnya nggak cocok lah. Gimana sih kalau nggak cocok kepribadian itu kan. Nah, gue mau bilang sih bahwa psikotes itu bukan satu-satunya tes yang hanya melihat intelijensi atau kepintaran kita gitu. Kalian bisa menunjukkan dalam tes-tes lain kan banyak tuh soal-soalnya tuh. Oke lah, kalau yang hitungan, yang logika itu masuk ke intelijensi misalkan, kalau bisa diartikan. Tapi kan ada hal-hal lain yang berhubungan dengan bidang kerja yang memang kalau kalian suka passionnya di situ dan
ijazah kalian di bidang itu, udah pasti kalian lulus gitu. Ya katakanlah itu bobotnya 30% gitu. Tinggal sisanya 70%-nya katakan intelijensi 30% juga, sisanya kepribadian 30% atau 10%-nya sisanya penentuan akhir lah atau apapun lah penyesuaian kan. Jadi kalau teman-teman merasa kok gue nggak lolos terus psikotes ya, mungkin ada beberapa aspek yang teman-teman nggak cukup di situ, atau sebenarnya teman-teman tuh bagus banget nih, pinter, aspeknya bagus, ini bagus, tapi ternyata potensi teman-teman itu nggak ada di bidang itu gitu. Teman-teman hanya sekedar bisa tapi tidak ahli gitu kan. Nah, mungkin ada di bidang yang lain gitu. Dan gue pribadi aja sekolah lulusan teknik industri tapi kuliah di kerja di konsultan SDM, walaupun perusahaan yang menerima gue banyak mengajari gue tentang banyak hal gitu kan. Ya itu juga bagian dari penilaian juga. Oh ternyata anak ini mungkin bisa belajar nih, potensial untuk diajarin gitu. Akhirnya ya gue bisa ngikutin kan pekerjaan di sana, walaupun latar belakang pendidikannya beda. Jadi buat teman-teman yang melamar kerja dan sudah sampai ke tahap psikotes, oke lah cara teman-teman beli buku psikotes, cari-cari di YouTube cara gimana. Tapi pada dasarnya psikolog atau user itu bisa menentukan lah kemungkinan teman-teman harus diterima atau enggak gitu. Dan keputusan terakhirnya udah pasti di user dan perusahaan. Jadi biasanya mereka ada yang pakai HRD langsung gitu kan, yang ngetesnya, yang wawancaranya, ada juga yang pakai pihak ketiga. Nah pihak ketiga ini tidak bisa memutuskan, hanya bisa menyarankan, memberi penilaian bahwa ini yang bisa direkomendasikan, ini yang dipertimbangkan, dan ini yang sudah tidak direkomendasikan itu. Jadi tetap optimis aja, jangan berpikiran bahwa psikotes itu satu-satunya penilaian yang menentukan teman-teman gitu. Kalau misalkan ada tes keahlian atau bidang secara spesifik, teman-teman lanjut ke tes ke lapangan gitu kan, lakukan yang terbaik aja gitu. Kalaupun gagal, mungkin ada aspek lain yang mempengaruhi gitu. Oh teman-teman ternyata di bidang itu merasa bisa nih, barangkali ada aspek lainnya yang nggak cocok di perusahaan gitu. Intinya setiap dari kita pasti punya potensi, setiap dari kita pasti punya jalannya. Sekalipun jalan yang satu kita coba buntu, mungkin bukan kitanya yang nggak bisa, tapi merekanya yang menutup aja gitu untuk mengarahkan kita ke jalan yang lebih cocok dengan kita. Jadi tetap optimis aja, tetap berusaha. Coba, saya pun masih berusaha. Kenapa tadi di awal saya bilang saya belum mengalami? Karena saya sendiri belum pernah merasakan nih tes psikotes secara formal gitu kan, wawancara sama perusahaan, karena ya saya memilih untuk menjadi wirausaha setelah kerja di perusahaan konsultan. Pertanyaan kenapa saya bisa keterima di situ? Awalnya ya memang beliau ngetes saya juga, ada tes juga. Hanya tesnya langsung spesifik karena dulu pembuatan website. Dan akhirnya saya bisa ngerjain. Ya mungkin yang saat itu dibutuhkan hanya itu aja gitu. Tapi ternyata kesannya saya di challenge lagi untuk menerima project-project tertentu dan saya bisa ngikutin ya alhamdulillah gitu. Sampai sekarang saya banyak belajar dari mereka, guru-guru saya di sana. Jadi gitu aja buat teman-teman, asah terus skillnya. Boleh mempelajari hal-hal akademis, terutama tentang logika yang berhubungan sama intelijensi, hanya percaya bahwa aspek tersebut baru sebagian dari keseluruhan aspek yang diperlukan oleh perusahaan. Jadi nggak usah terpaku di sana juga. Ada beberapa orang yang memang ahli bekerja dengan gerakan, ada yang cukup dengan pikiran atau apapun itu. Saya pernah bahas di salah satu konten Instagram saya, kemana sih sebenarnya seseorang itu bisa potensial di pekerjaan, karena ada 3 kan. Yang pertama itu mereka yang bekerja dengan interaksi sama manusia, ada juga yang bekerja dengan mesin, dia perlu alat, berarti kan komunikasinya kurang tuh, biasanya di belakang komputer atau di belakang mesin mereka jago gitu kan. Ada juga yang memang harus dengan sistem gitu, biasanya harus ada runtutannya, birokrasi dan sebagainya. Seperti itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau untuk penjelasan yang 3 hal tadi mungkin di next video. Sekali lagi ini arsip, kalian yang masuk dan bisa nonton di channel saya adalah orang-orang pilihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.